sekelompok ilmuwan Soviet melakukan eksperimen mengerikan terhadap 5 tahanan perang. Mereka dikurung dalam sebuah ruangan tertutup dan diberi gas eksperimental yang mencegah mereka tidur. Para peneliti mengamati mereka melalui kaca satu arah dan mikrofon yang dipasang di dalam ruangan. Pada awalnya, para tahanan tampak baik-baik saja. Namun setelah beberapa hari, kondisi mereka mulai memburuk. Mereka berbicara sendiri, berbisik kepada mikrofon, dan menunjukkan tanda-tanda paranoia. Semakin lama, perilaku mereka semakin aneh dan mengerikan. Pada hari ke-9, keadaan menjadi lebih sunyi. Para tahanan berhenti berbicara, hanya terdengar suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Ketika para peneliti akhirnya memutuskan untuk memasuki ruangan pada hari ke-15, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Beberapa tahanan telah mencabik-cabik tubuh mereka sendiri, bahkan memakan bagian tubuh mereka. Daging dan organ tubuh berserakan di lantai, sementara para tahanan yang masih hidup tampak seperti makhluk liar yang tidak lagi memiliki akal sehat. Salah satu dari mereka menatap para ilmuwan dengan tatapan kosong dan berkata dengan suara mengerikan, "Kami adalah apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian." Sebelum eksperimen dihentikan, para tahanan yang tersisa akhirnya dieksekusi karena tak lagi bisa dikendalikan. Meski kisah ini begitu terkenal, tidak ada bukti bahwa eksperimen ini benar-benar terjadi. Russian Sleep Experiment diyakini sebagai urban legend atau creepypasta yang diciptakan untuk menakuti para pembaca di internet. Namun, cerita ini tetap menjadi salah satu kisah horor paling menyeramkan yang pernah beredar dan masih sering dipercaya sebagai kejadian nyata. Namun, bagaimana jika eksperimen semacam itu benar-benar terjadi? Bagaimana jika ada sebuah proyek rahasia yang dilakukan di Indonesia, jauh dari mata publik, dengan tujuan mengungkap batas ketahanan manusia terhadap kurang tidur? Pada tahun 1983, sebuah eksperimen dilakukan di sebuah fasilitas bawah tanah di pelosok Jawa Barat. 5 orang tahanan dengan latar belakang kriminalitas yang berbeda dipilih untuk menjadi subjek. Mereka adalah Surya, seorang perampok bersenjata, Wahyu, mantan intel yang membelot, Darto, seorang pembunuh bayaran, Iwan, pria yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia, dan Rudi, seorang pria misterius yang diduga memiliki keterlibatan dengan ilmu hitam. Mereka dijanjikan pengurangan hukuman jika bersedia menjalani eksperimen selama 30 hari. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, mereka menyetujui perjanjian itu. Mereka dikurung dalam ruangan kedap suara, diberi pasokan makanan dan air, serta dipompa dengan gas eksperimental yang mencegah mereka tidur. Pada hari pertama hingga ketiga, mereka masih tampak normal, meskipun mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka bercanda, mengobrol, dan saling mencurigai satu sama lain. Namun, pada hari keempat, suasana mulai berubah. Wahyu menjadi agresif, menuduh Surya merencanakan sesuatu. Darto mulai berbicara sendiri, sementara Iwan hanya duduk diam di pojokan dengan mata yang terus bergerak gelisah. Rudi, yang dari awal sudah terlihat aneh, mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pada hari ke-6, percakapan semakin berkurang. Para tahanan lebih sering berbisik kepada diri sendiri atau menatap kosong ke dinding. Surya, yang tadinya terlihat kuat, mulai menggaruk kulitnya hingga berdarah, sementara Darto terlihat seperti mendengar suara-suara yang tidak ada. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah Rudi. Ia tidak berbicara sama sekali, hanya duduk di sudut dengan mata yang tidak pernah berkedip, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Hari ke-10, keadaan semakin memburuk. Iwan ditemukan tewas di sudut ruangan dengan mata terbuka lebar dan senyum mengerikan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, seolah sesuatu telah mengambil nyawanya tanpa menyentuhnya. Para peneliti yang mengamati dari balik kaca mulai panik. Mereka ingin menghentikan eksperimen, tetapi perintah dari atasan mereka jelas. Biarkan. Kita perlu melihat sampai sejauh mana ini bisa berkembang. Hari ke-15, suara tawa mulai menggema di dalam ruangan. Surya sudah mencungkil kuku-kukunya sendiri dan menuliskan sesuatu di dinding dengan darahnya. Wahyu terus meneriakkan kata-kata tidak jelas tentang sesuatu yang bersembunyi di dalam mereka. Darto, yang sudah kehilangan akal sehatnya, mulai mencabik kulitnya sendiri.
mencoba mengeluarkan sesuatu yang katanya merangkak di bawah dagingnya. Sementara itu, Rudy kini berdiri di tengah ruangan, tersenyum lebar, matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Pada hari ke-20, fasilitas itu kehilangan komunikasi dengan tim pengamat. Ketika tim darurat dikirim untuk mengecek, mereka menemukan ruangan itu dalam keadaan mengerikan. Dindingnya berlumuran darah dan simbol-simbol aneh. Surya dan Darto ditemukan tewas dengan luka yang tampaknya mereka buat sendiri. Wahyu, yang masih hidup, hanya duduk di pojok, berbisik tanpa henti, matanya kosong, kulitnya penuh cakaran. Namun, Rudy menghilang. Tidak ada tanda-tanda tubuhnya, hanya ada tulisan besar di dinding yang ditulis dengan darah. Aku sudah bangun, dan aku tidak sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam eksperimen itu. Semua catatan dihancurkan, semua saksi lenyap, dan fasilitas itu ditutup selamanya. Tapi sejak kejadian itu, di malam-malam tertentu, ada laporan tentang suara bisikan aneh di sekitar lokasi eksperimen, seolah seseorang atau sesuatu masih terjebak di sana, menunggu seseorang untuk membangunkannya kembali. Setelah kejadian mengerikan itu, fasilitas bawah tanah tempat eksperimen dilakukan ditutup secara permanen. Semua yang terkait dengan proyek rahasia itu dimusnahkan, termasuk catatan penelitian dan rekaman eksperimen. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihapus begitu saja. Bisikan-bisikan yang masih terdengar di dalam ruangan kosong itu. 10 tahun setelahnya, seorang jurnalis bernama Bima menemukan petunjuk tentang eksperimen tersebut melalui dokumen rahasia yang bocor ke pasar gelap. Ia penasaran dengan kejadian misterius itu dan ingin mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Bersama dua temannya, Anton dan Sari, mereka berangkat ke lokasi bekas fasilitas yang kini telah ditinggalkan dan ditutup rapat oleh pemerintah. Saat mereka tiba di lokasi, bangunan tua itu dipenuhi tanaman liar dan suasana yang begitu menekan. Udara terasa berat, dan entah mengapa, tempat itu terasa lebih dingin dari seharusnya. "Kalian yakin kita harus masuk?" tanya Sari dengan suara bergetar. Anton, yang membawa alat penerangan, hanya mengangguk. "Kalau ini benar, kita bisa mengungkap salah satu eksperimen paling keji dalam sejarah negeri ini." Mereka memaksa masuk melalui celah di pintu besi yang telah berkarat. Begitu masuk, aroma lembab dan busuk langsung menyeruak, seolah tempat itu masih menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak ditemukan. Di sepanjang lorong, mereka menemukan jejak darah kering di dinding yang membentuk simbol-simbol aneh. "Astaga, ini bukan sembarang coretan," gumam Bima. "Ini mantra, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu hitam." Mereka melangkah lebih jauh ke dalam, hingga menemukan ruangan utama eksperimen. Kursi-kursi besi berkarat masih ada di sana, dengan rantai yang menggantung di masing-masing sudut. Tapi yang membuat mereka benar-benar merinding adalah tulisan besar di dinding. "Aku sudah bangun dan aku tidak sendiri." Tiba-tiba lampu senter Anton mulai berkedip. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Dari sudut ruangan, terdengar suara gesekan, seperti sesuatu yang sedang bergerak di dalam kegelapan. "Siapa di sana?" teriak Bima, mencoba menenangkan diri. Tidak ada jawaban, hanya ada suara nafas berat, seolah sesuatu sedang mengintai mereka dari kegelapan. Lalu suara bisikan itu muncul, awalnya pelan, hampir tak terdengar. Namun semakin lama, suara itu semakin keras, bergema di seluruh ruangan. Kata-kata yang tak mereka mengerti, dalam bahasa yang terdengar kuno dan mengerikan. Sari mulai menangis ketakutan. Anton menyorotkan senter ke segala arah, sementara Bima mencoba mencari jalan keluar. Namun, ketika ia berbalik, jantungnya hampir berhenti. Di sudut ruangan, berdiri sosok pria dengan pakaian lusuh, matanya hitam pekat, bibirnya menyeringai lebar. "Kalian datang terlalu jauh. Sekarang, kalian akan menjadi bagian dari eksperimen ini." Sebelum mereka sempat bereaksi, lampu senter padam sepenuhnya. Teriakan mereka menggema di ruangan kosong itu sebelum akhirnya semuanya kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, tim pencari menemukan kamera yang mereka bawa tergeletak di lantai. Saat rekaman terakhir diputar, hanya ada suara napas berat dan bisikan samar
sebelum terdengar suara seseorang berbisik di dekat mikrofon. Aku sudah bangun, dan kini aku punya teman baru. Sejak hilangnya Bima, Anton, dan Sari, fasilitas eksperimen kembali menjadi tempat terlarang yang tak seorang pun berani dekati. Pihak berwenang menutup kasus mereka sebagai kehilangan akibat kecelakaan di area terlarang, meski jasad mereka tak pernah ditemukan. Namun rumor tentang tempat itu semakin menyebar. Penduduk sekitar sering melaporkan suara bisikan yang terdengar dari dalam bangunan tua itu, meski tak ada siapapun di sana. Beberapa pemuda yang nekat masuk untuk mencari tahu tak pernah kembali. 5 tahun setelah kejadian itu, seorang polisi bernama Dimas ditugaskan untuk menyelidiki lokasi tersebut setelah seorang pria ditemukan dalam keadaan linglung dan ketakutan di dekat area fasilitas. Pria itu terus berbisik, "Mereka ada di sana. Mereka tidak tidur. Mereka terus mengawasi." Saat dibawa ke rumah sakit, pria itu tiba-tiba menjerit histeris dan menggaruk matanya sendiri hingga buta, seolah ingin menghilangkan sesuatu yang ia lihat. Dimas yang penasaran akhirnya meminta izin untuk masuk ke dalam fasilitas. Bersama rekannya Reno, ia membawa kamera dan alat penerangan untuk mendokumentasikan keadaan di dalamnya. Mereka masuk melalui celah di pintu besi tua yang kini semakin berkarat seperti yang dilakukan Bima 5 tahun lalu. Begitu masuk, udara terasa berat dan lembab, dengan aroma anyir yang masih melekat, seakan darah yang pernah tumpah di sana tidak pernah benar-benar mengering. Saat mereka mencapai lorong utama, sesuatu terasa janggal. Dinding yang dulu penuh dengan coretan kini bersih, seolah seseorang telah membersihkannya. Tapi anehnya, lantai di bawah mereka tetap terasa lengket, seperti ada sesuatu yang tak terlihat merembes dari bawah. Dimas merinding, tapi tetap melangkah, maju. Hingga akhirnya mereka menemukan ruangan eksperimen utama. Di sana, semuanya tampak persis seperti dalam laporan. Kursi besi berkarat, rantai yang tergantung, dan satu-satunya hal yang tetap ada di dinding. Tulisan besar yang kini berwarna merah lebih segar dari sebelumnya. "Aku sudah bangun dan aku tidak sendiri." Saat Reno mengambil gambar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam ruangan. Dimas menyorotkan senter, tapi tak ada siapapun. Suara itu semakin dekat. Reno mulai panik, meraih radio untuk meminta bantuan, tapi radio itu hanya mengeluarkan suara statis bercampur bisikan. Lalu terdengar suara pelan, tapi jelas. "Kau tidak seharusnya datang ke sini, Dimas." Dimas terkejut. Itu suara Bima. Dengan napas memburu, ia menyorotkan senter ke sudut ruangan. Dan di sanalah ia melihatnya. Bima berdiri di sana, mengenakan pakaian lusuh yang telah membusuk. Matanya hitam legam, senyumnya menyeringai dengan gigi yang lebih panjang dari seharusnya. Reno berteriak dan langsung berlari ke arah pintu, tapi sebelum ia bisa keluar, sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Dimas hanya bisa melihat sekilas tangan pucat dengan kuku panjang, mencengkeram wajah Reno dan menariknya ke dalam kegelapan, sebelum suara jeritannya lenyap. Dimas mencoba menembak, tapi seolah pelurunya hanya menembus kehampaan. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi suara bisikan. Kata-kata yang tak ia mengerti, suara tawa yang tak manusiawi, dan suara rintihan orang-orang yang mungkin sudah lama mati di tempat itu. Saat ia mencoba lari, pintu besi di belakangnya menutup sendiri. Lampunya padam. Hanya ada kegelapan. Dan suara di dekat telinganya berbisik dengan nada penuh kepuasan. "Kamu yang kami tunggu. Sekarang kamu juga bagian dari eksperimen ini." Di luar fasilitas, rekan-rekan Dimas menunggu di mobil patroli. Mereka mulai resah karena sudah 2 jam sejak Dimas dan Reno masuk, tapi belum ada tanda-tanda mereka kembali. Lalu, tiba-tiba suara radio di mobil berbunyi. Suara Dimas. "Jangan masuk. Jangan biarkan dia keluar. Aku sudah bangun, dan aku tidak sendiri." Sebelum radio mati, suara terakhir yang terdengar adalah tawa lirih yang semakin lama semakin nyaring. Malam semakin larut. Tim pencari yang menunggu di luar fasilitas mulai panik setelah mendengar suara dari radio. Suara Dimas terdengar berbeda, berat dan bergema, seolah ada sesuatu yang berbicara bersamanya. Kepala tim, Komandan Arif, langsung
memerintahkan anak buahnya untuk memasuki gedung dengan peralatan lengkap. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Lampu di sekitar fasilitas mulai berkedip liar, udara terasa lebih dingin, dan suara, bisikan mulai terdengar di telinga mereka. Salah satu anggota tim, Bhaskara, tiba-tiba jatuh berlutut, matanya membelalak penuh ketakutan. Mereka menatap kita. Mereka di mana-mana. Bisiknya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, pintu besi gedung terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, hanya ada kegelapan yang pekat. Anggota tim yang tersisa saling berpandangan, ragu untuk melangkah, tapi sebelum mereka sempat mengambil keputusan, Dimas muncul dari dalam fasilitas. Namun, bukan Dimas yang mereka kenal. Ia berjalan perlahan, dengan mata hitam legam tanpa putih, bibirnya tersenyum lebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia biasa. Darah menetes dari sudut bibirnya, tangannya gemetar dengan jari-jari yang tampak lebih panjang dari sebelumnya. "Aku sudah kembali," katanya pelan. Komandan Arif mengangkat senjatanya, tetapi sebelum ia bisa menembak, Dimas mengangkat tangannya. Saat itu juga, semua anggota tim merasakan sesuatu yang menghantam kepala mereka, seperti suara ribuan bisikan yang tiba-tiba masuk ke dalam pikiran, menggali ke dalam ketakutan terdalam mereka. Bhaskara mulai mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Satu persatu anggota tim jatuh ke tanah, menggeliat, tertawa dan menangis, di saat yang bersamaan, seolah ada sesuatu yang merayapi pikiran mereka dan mengambil alih tubuh mereka dari dalam. Komandan Arif, yang masih berusaha bertahan, melihat ke arah Dimas yang kini melangkah mendekatinya. "Apa yang kau lakukan, Dimas? Apa yang terjadi padamu?" Dimas tersenyum semakin lebar. "Aku bukan lagi Dimas. Aku adalah bagian dari mereka. Dan sekarang, kau juga akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, dari dalam kegelapan sosok-sosok mulai bermunculan. Bima, Anton, Sari, Reno. Wajah mereka berubah, mata hitam, senyum lebar, tubuh mereka kurus dan mengerikan. Mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah sesuatu yang lain. Sebelum Arif sempat melarikan diri, ruangan itu bergetar, dan semua lampu di sekitar fasilitas padam total. Jeritan terakhir terdengar menggema di dalam gedung itu. Keesokan harinya, pasukan tambahan datang untuk mencari tim yang hilang, tapi mereka tidak menemukan siapapun. Tidak ada mayat, tidak ada jejak perlawanan. Yang tersisa hanyalah radio milik Komandan Arif yang tergeletak di lantai dengan rekaman terakhir yang masih bisa diputar. Saat rekaman diputar, terdengar suara napas berat, diikuti oleh suara bisikan yang pelan namun jelas. "Eksperimen belum selesai. Kami butuh lebih banyak subjek." Lalu, suara tawa lirih, dan rekaman itu mati. Sejak saat itu, fasilitas eksperimen itu disegel untuk selamanya. Namun, penduduk sekitar sering melihat sosok-sosok gelap berjalan di sekitar bangunan itu saat malam tiba. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya berdiri di sana, menatap siapapun yang mendekat dengan mata hitam yang kosong. Dan terkadang, jika kau cukup nekat untuk mendekati gerbang tua itu, kau mungkin akan mendengar suara pelan dari dalam, berbisik di telingamu. "Aku sudah bangun. Dan aku tidak sendiri."